Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi subulas salam wa afhamana ala syari'atin nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afshus salam wa it'amut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bissalam. Shadaqallahul azim. Ashabul fadail, para alim ulama, para asatidz, khususnya yang saya muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sawah Besar Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Royani Dahlan, yang terhormat hadir di tengah kita, ada sekretaris umum. Tadi saya duduk di tiang dekat Ustadz Rudi itu, tabarukan sama Pak Sekum, Pak Camat Kiai Bukhari. Kita doakan mereka senantiasa mendapatkan kesehatan, berkah, panjang umur. Yang terhormat Bapak Camat Sawah Besar dan Ibu Lurah Kartini, Bapak Dewan Kota yang saya hormati, Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang. Jadi kalau di NU itu kecamatan namanya MWC, Pak. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sawah Besar, Bapak Kiai Ahmad Ihsan, yang saya hormati Ketua DMI, mana? Oh iya, Ustadz Wahyudin. Mohon izin, mohon maaf Kiai, saya tadi kira pakai baju putih, nggak taunya ikut pakai baju biru gemoy ya. Bercanda ya Ustadz. Yang saya hormati Ketua DKM Kiai Misbahul Falah, Kiai Haji Misbahul Falah, terima kasih sudah berkenan diizinkan Masjid Al-Haya ini untuk kegiatan. Saya itu Pak Camat kemarin itu ditelepon sama Ustadz Rifki, calon bendahara. Ya, jadi saya jelek-jelek begini masih termasuk Ketua Bidang Pendidikan Majelis Ulama Jakarta Pusat dan wakil ketua Tanfidiyah. Calon, karena SK-nya belum turun. Mudah-mudahan secepatnya. Ditelepon sama Ustadz Rifki sambil diomel-omelin Pak Camat. Kata Kiai Rifki, antum harus hadir. Saya itu dari kemarin jadwalnya lumayan padat, Pak Camat. Sombong dikit boleh nggak? Pagi-pagi sudah ngawal siswa-siswi khataman kitab Safinah. Kitab Safinah itu cuma 16 lembar, tipis sekali. Cuman luar biasa kitab Safinah. Safinah Najah itu ditulis oleh seorang ulama Hadromi yang memutuskan untuk tinggal menetap
sampai wafatnya di Batavia, di Jakarta. Yang konon katanya wafatnya kemudian dikuburkan di tanah wakaf Said Banaum, Tanah Abang. Namanya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Itu menulis kitab Safinah itu abad ke-19. Jadi kalau sampai hari ini jarak kita, hari ini masih ada yang ngaji Safinah, itu jarak kita dengan penulisnya kurang lebih 200 tahun lah. Kira-kira gitu. Kitab kecil fikih madhab Imam Syafi'i yang dibaca seantero jagat, termasuk santri-santri yang ada di Indonesia. Dan satu-satunya kitab fikih yang banyak disyarahi. Ini luar biasa ini. Siangnya saya sudah khotib Jumat di Rutan Salemba, Pak. Jadi kebetulan saya rutin di Rutan Salemba mengisi khutbah Jumat dan beberapa kali majelis ta'lim. Malamnya ada sahabat Ansor itu ngobrol ngopi sama sahabat Ansor MDS Rijalul Ansor di Masjid Al-Haya Masjid Al-Hikmah depan kecamatan. Paginya subuhnya bareng Pak Camat, bareng kiai-kiai itu masuk Pak Kiai Bukhari, Masya Allah. Doakan semoga kita semuanya sehat semuanya, amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tuh bingung, saya ngomongin apa Kiai Rifki? Saya ngaji fatwa lah loh, fatwa. Saya bukan pengurus atau bukan bagian dari bidang fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Tapi saya sekedar ingin menyampaikan beberapa hal. Dikasih waktu berapa menit ini? Pembawa acara kasih waktu berapa menit kita? Hah? 2 jam. 2 jam. Kalau 2 jam tolong disesuaikan amplopnya ya. Oh, iya. Kata guru saya itu penceramah ya, ustadz, kiai kalau ceramah itu minta amplop itu nggak boleh itu. Tapi yang keterlaluan, ngundang tapi nggak ngasih amplop itu keterlaluan itu. Para kiai, para satid yang saya muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Pasca Nabi wafat, Nabi Muhammad SAW baru saja meninggal, jenazahnya belum dikubur, masih hangat badannya. Umat Islam itu gaduhnya itu, ini Nabi itu wafat atau enggak, wafat mati atau enggak ini Nabi ini, masa Nabi meninggal gitu kan. Gaduh umat Islam sampai beberapa kabilah di Madinah itu hampir cabut pedang gara-gara diskusi ribut masalah Nabi meninggal atau tidak. Kalau meninggal posisinya apakah pindah alam saja atau memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, padahal Nabi itu manusia pilihan, penerima wahyu, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Nabi yang paling utama itu mengatakan, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, saya ini mati, kamu mati, Nabi Muhammad juga mati, selesai. Ternyata belum Pak Camat, ya Bu Lurah, ternyata belum. Perkaranya masih ada lagi. Ini Nabi Muhammad ini mau dikubur di mana ini? Mau dikubur di mana? Dikubur di Madinah atau di Mekah? Kata orang Muhajirin, di Mekah saja dikuburnya. Orang beliau lahir di Mekah, dapat wahyu di Mekah, diangkat jadi Nabi dan Rasul di Mekah, menikah di Mekah, dikubur di Mekah saja. Kata orang Ansor, nggak bisa. Nabi itu membangun Madinah itu dengan susah payah, dan masyarakat Madinah mendukung dakwahnya Nabi, wajib dikuburkan di Madinah. Di tengah itu ribut begitu, hampir setiap kabilah udah cabut pedang. Orang Arab tuh begitu, kalau ribut kemudian musyawarahnya nggak selesai, itu cabut pedang, mereka perang. Makanya nggak heran hari ini kalau di Irak itu, kalau sudah nggak sepakat itu yang dipegang senjata.
Di Sudan itu, kalau sudah tidak ketemu titik temu dalam musyawarah, yang dipegang senjata. Alhamdulillah kita menjadi masyarakat Indonesia yang setiap persoalan dikedepankan musyawarah dan mufakat. Itu sudah ada embrionya di situ. Dan embrio perpecahan umat Islam sudah muncul di situ. Maka benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, tafarraqat inna bani Israila tafarraqat sintaini wa sab'ina millah wa ummati tafarraqat salasa wa sab'ina millah. Bani Israel itu nanti akhir zaman terputus atau terpecah, terkelompok-kelompokkan menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku, kata Rasulullah, jadi 73 golongan. Dan betul saat Nabi wafat, embrio perpecahan umat Islam sudah muncul. Akhirnya diputuskan Nabi dikuburkan di Madinah. Sudah selesai, oh belum ternyata. Rupanya di sebuah tempat Sakifah Bani Sa'idah, kalau kayak Misbah mana yang sering pulang pergi ke Mekah Madinah itu, kalau biasa umroh atau haji itu, kalau kita sholat di Masjid Nabawi, itu sebelah utara itu ada sebuah sebidang tanah yang kalau sekarang dulu luas. Saya 2023 ketika haji ke sana itu sempat mampir di sebelah utara, pintu 338 kalau tidak salah, 336, 338. Itu ada sebuah tempat dulunya luas, sekarang kurang lebih 2 kali lapangan futsal. Namanya tempat Sakifah Bani Sa'idah, tempat kongkonya sahabat Ansor. Nabi baru meninggal, lagi ribut-ribut di rumahnya, rupanya ada orang Ansor yang diskusi. Diskusinya apa? Diskusinya siapa yang bakal gantiin Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Tahu begitu, Abu Bakar dan Umar kemudian berangkat ke Sakifah Bani Sa'idah dan kemudian diskusi dengan Tolhah bin Ubadah, pimpinannya orang Ansor. Kata Tolhah bin Ubadah, sudah, orang Muhajirin punya pimpinan sendiri, kami Ansor juga punya pimpinan sendiri. Lihat, sudah pecah. Jadi kalau hari ini ada umat Islam, sekelompok umat Islam atau hampir semua mayoritas umat Islam yang nggak pernah akur saat pemilu 5 tahun, wajar Pak Camat, karena dari dulu sudah nggak kompak. Yang ini megang si A, yang ini megang si B. Itu sudah ada embrionya, sudah ada sel telurnya, sudah ada di situ. Lantas Sayyidina Umar bilang kepada Tolhah bin Ubadah, no, tidak. Kata Sayyidina Umar, minna amirun wa minkum wuzara. Dari Quraisy kami Muhajirin pemimpin, dan dari Madinah Ansor para menteri. Sepakat, salaman, pegang tangan, dibaiat Abu Bakar di situ. Saat itu jenazah Nabi belum dikuburkan. Makanya keluarga Sayyidina Ali marah-marah. Rasulullah belum dikubur udah ngomongin pengganti pemimpin. Kira-kira gimana itu kalau di masjid Al-Haya gimana itu? Ketuanya belum dikubur, kalau meninggal tapi kalau sekarang artis, anggota dewan belum meninggal udah ada calon penggantinya. Bener ya Pak? Bener Bu? Iya, Pak Dewan Kota, mana Pak Dewan Kota? Ini diceritakan oleh Syekh Al-Baghdadi dalam sebuah karyanya yang luar biasa. Saya baca itu kira-kira 650 halaman. Al-Farqu Bainal Firaq, sebuah kitab klasik yang sering dibaca oleh para peneliti sejarah dan pengkonsumsi usuluddin, materi-materi usuluddin. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir di sini itu sekedar pembukaan. Berapa menit itu pembukaan? Itu masih panjang Pak Camat itu sebenarnya. Masih panjang itu. Saya kalau cerita begitu nggak cukup 2 jam itu. Lebih. Amplopnya lebih juga dong gitu.
Iya, nah ada Pak Bendum, tenang. Kopi udah siap. Hari ini kita berkumpul di masjid yang luar biasa ini. Mungkin para jamaah pernah mendengar kemarin juga Majelis Ulama Indonesia Kota Jakarta Pusat menyelenggarakan sebuah mudzakarah terkait sebuah hukum apa namanya, Pak? Vasektomi. Pernah dengar? Pak, mau di vasektomi? Kebiri sama vasektomi beda. Iya. Vasektomi itu apa? Vasektomi itu kalau bahasa medisnya apa? Menyumbat aliran sperma ya pada, mohon maaf agak jorok sedikit ini, tapi ini bicara apa definisi ya. Pada penisnya laki-laki sehingga sperma itu tidak keluar. Saya teringat tahun 1960. Saat itu 1960 itu sudah muncul sebuah acara namanya Kombes, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Syuriah pertama tahun 60. Itu sudah ngomongin KB, Pak. Hukum KB. Hukum KB. Tapi sebelum saya ngomong hukum KB itu, kita ngomongin masalah azal dulu. Azal. Ada tahu azal itu apa? Azal itu tahu? Azal. Azal itu dalam Sahih Muslim itu, mohon maaf ini, itu menyemburkan sperma saat bersenggama dengan istri di luar vaginanya istri. Namanya azal. Ini hebatnya Islam itu. Sampai ke situ diurus. Itu namanya azal. Ada dua hadis yang kontroversi, saling bertentangan. Hadis pertama itu memperbolehkan azal. Jadi sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu itu berkata kepada teman-temannya, kunna na'zil. Semalam saya sama istri saya itu azal, katanya. Sampai ke telinga Rasulullah. Apa Rasulullah? Rasulullah itu nggak ngomong apa-apa. Ya. Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak membolehkan, Rasulullah tidak mengharamkan, Rasulullah juga tidak menghalalkan. Ada hadis, itu hadis pertama. Hadis yang kedua ada dari adiknya Ukasyah, sahabat Nabi ini. Hidup bersama Nabi, perempuan. Cerita ke Nabi bahwa semalam suami saya azal, katanya, sama saya. Terus kata Nabi mengatakan, dzaka wa'dul khafi. Oh, itu pembunuhan terselubung, katanya. Dua hadis ini kontradiktif. Dua hadis ini kalau para peneliti ulumul hadis ini luar biasa ini dibahas. Dan itu sudah pernah dibahas tahun 1960. Jadi kalau Majelis Ulama Indonesia ngebahas hari ini telat sebenarnya. Keren-keren emang ulama-ulama NU itu. Dua hadis ini kontradiktif luar biasa, saling bertentangan ya hadis, nggak ketemu ini. Tapi hebatnya ada ulama namanya Syekh Nawawi, punya kitab Muhyiddin Syaraf Nawawi. Saya punya rumah di rumah tuh kitabnya Muhyiddin Syaraf Nawawi. Syekh Nawawi itu mengambil jalan tengah, mengkompromikan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Yang dua hadis ini dikompromikan sama Syekh Nawawi agar mendapat jalan tengah. Lantas keputusannya sebagaimana keputusan Kombes, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun 60 itu kemudian disahkan pada Muktamar NU ke-28 di Al-Munawwir Krapyak Jogja. Hukum azl itu hukumnya adalah makruh tanzih. Makruh tanzih itu kalau dalam pembahasan fikih itu disebut sebagai boleh tapi tidak disarankan. Jadi bapak-bapak nanti malam kalau azl bilang sama istrinya, kata Imam Nawawi
Boleh, tapi tidak disarankan. Katanya udah tua ya. Loh, hari ini tua tuh luar biasa loh. Santannya banyak. Itu azal. Ya. Lalu bagaimana dengan KB? Maka ditarik dikiaskan. Azal itu seperti KB. Maka pada muktamar yang tadi ke-28 itu, muktamar Nahdlatul Ulama, tahun 89, saya baru berumur 9 tahun. Saya ingat kakek saya itu, saat itu Pandu Ansor, saya punya kakek itu seneng banget sama yang namanya Kiai Subhan ZE. Saat istri saya sakit di rumah sakit Tamrin, ketemu sama dokter, dokternya itu teman kuliahnya Kiai Subhan ZE di UI. Cerita ke saya, nama Anda Subhan, saya punya teman katanya. Siapa temannya dok? Saya bilang, Haji Subhan ZE. Orang pertama di tahun 60 itu yang berani kritis sama Pak Soeharto, termasuk masalah KB. Yang informasinya kemudian wafat di Mekah, katanya ada konspirasi dari Pak Soeharto untuk membunuh. Katanya ya, Haji Subhan ZE, mobil Mercy-nya itu dipotong remnya dan kecelakaan di sana. Itu katanya begitu, dikuburkan di sana. Karena paling kritis ketika di Indonesia saat itu. Jadi saya mana tadi saya ngomong? Kritis. Oh, taunya azal. Ingat aja. Jadi keputusannya muktamar ke-28 itu bahwa menggunakan KB sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Rifai. Al-Imam Rifai ini ulama fikih sekali ini luar biasa ini. Karyanya banyak. Imam Rifai mengambil keputusan bahwa menggunakan KB bagi perempuan atau laki-laki yang kalau perempuan itu minum obat dan sebagainya, tujuannya tahdidun nasl, memutus keturunan, haram. Misalnya baru nikah nih, wah saya nggak punya keturunan dulu, nggak mau, saya mau kerja dulu, kemudian nikah, apa kemudian KB, itu hukumnya haram. Kata keputusan Bahsul Masail Muktamar NU ke-28 tahun 89. Saya ingat, kakek saya berangkat mau ke Krapyak Jogja, saya cium tangan sama kakek saya. Kakek saya pengurus NU di Indramayu saat itu. Jadi bagaimanapun saya ini kalau di black darahnya hijau, bukan darah biru ya, darah hijau. NU. Dan saat itu belum ada satupun ulama yang ngomongin masalah itu. Dan tahun 60 itu sedang gencar-gencarnya pemerintah mengkampanyekan keluarga berencana. Jadi keputusannya kalau niatnya itu memutus keturunan, nggak mau punya keturunan, tahdidun nasl, haram. Tapi kalau niatnya mengatur jarak keturunan atau disebut dalam bahasa fikihnya tanzimun nasl, maka diperbolehkan. Cuman pendapatnya tadi Imam Romli disebut sebagai makruh tanzih, diperbolehkan. Apa tadi? Diperbolehkan walau tidak disarankan. Kira-kira begitu. Saya kalau ngomong begini panjang ini Pak Camat ini, nggak ketemu ini. Tapi saya ingin terakhir itu saya ingin sampaikan. Saya pernah ngobrol sama dan para kiai ketika di rumahnya Ustadz Rifki. Dan juga saya pernah ngobrol dengan pribadi dengan Pak Wakil Camat Pak Andre, kebetulan dekat dengan Pak Andre saya. Saya bilang, Pak Andre, sawah besar itu, umat Islam di sawah besar itu, walaupun gereja sama masjidnya selisih satu, menurut data BPS, sawah besar itu penduduk muslimnya 60,8%. 60,8%. Dari 117.000 itu kira-kira 100 dari 200 sekian itu kira-kira 117.000 lah orang Islam di sawah besar itu. Coba bayangkan kalau kemudian tahun kemarin Ramadan ya, itu umat Islam bayar zakat fitrah satu kepala 50.000 saja.
50.000 saja, itu maka akan terkumpul uang zakat fitrah itu. Kalau pakai ini ya, pakai apa? Pakai uang. Itu terkumpul sebesar 3 miliar 20 juta. 3 miliar 20 juta. Kalau 50.000 saja, 50.000 per orang bayar zakat fitrah pakai uang, pakai nukudul balad, bukan kotul balad. Kita kan suka ribut-ribut nih awal Ramadan. Muhammadiyah, pemerintah, NU, Persis dan sebagainya ribut. Ramadan ru'yatul hilal atau wujudul hilal. Kata orang Muhammadiyah, pokoknya wujudul hilal. Mau sudut elongasinya berapa, mau usia hilalnya berapa, mau tengkurap, mau telentang, mau apa lagi itu, pokoknya sudah wujud hilalnya masuk Ramadan. Kata pemerintah, kata orang NU nggak bisa, hilalnya harus 4 derajat, di atas 4 derajat misalnya, sudut elongasinya sekian, umurnya harus sekian menit, baru ketemu besok Ramadan. Itu ributnya kita begitu Pak, setiap tahun ru'yatul hilal sama wujudul hilal. Sedangkan Cina sudah bikin matahari, Cina udah terbang ke langit, kita masih ribut ru'yatul hilal, wujudul hilal. Akhir Ramadan kita ribut lagi Bu. Apa ributnya? Ya, ributnya apa? Selain ru'yatul hilal sama wujudul hilal, ributnya itu bayar zakatnya pakai duit apa pakai beras? Kotul balad atau nukudul balad. Nah, ini saya ingin menjawab pertanyaannya putranya kayak Misbahul Fala nih. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau ngomongin masalah anak muda perannya di sawah besar. Ngurusin itu tuh zakat fitrah itu, yang kalau setiap tahun zakat fitrah loh, bukan zakat mal, 3 miliar 20 juta. Kalau itu dimanfaatkan, dipakai, digunakan, diolah dengan baik, kerjasama dengan Baznas, maka di sawah besar yang namanya orang terlibat pinjol selesai, ijazah belum ditebus selesai, apalagi mau kawin lagi selesai. Oh enggak ya Kiai, mohon maaf Kiai. Atur aja. Kiai Burhan ya. Kalau saya Pak Camat dibilang apa namanya, Kiai Misbah suka ngomong, ente mau nikah lagi? Saya mah minal khaifin, golongan orang pengecut. Jadi kalau itu dimanfaatkan, itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan umat di tengah masyarakat sawah besar. Sebab kalau dihitung-hitung di Indonesia saja dengan kondisi 80 sekian persen, 86 sekian persen umat Islam, kalau bayar zakat fitrah dioptimalkan itu terkumpul 300 triliun. Persoalannya pemerintah kita itu nggak pernah fokus sama zakat, fokusnya sama pajak. Saya jelek-jelek begini saya S2 loh Pak, jadi ngomongin begitu mah sombong dikit. Doain Pak Camat, saya sedang menempuh pendidikan S3 biar cepat selesai. Ini kondisi masyarakat sekarang. Jadi kalau mau sawah besar itu masyarakatnya madani, tentrem, jauh dari judi online, pinjaman online, bebas dari persoalan-persoalan ekonomi, ini kan ekonomi masalahnya ini, kemudian hidup rukun rumah tangga dan sebagainya, maka optimalkan dana zakat fitrah itu untuk kepentingan masyarakat yang kalau dikumpulkan terkumpul 3 miliar 20 juta. Makanya saya bilang, saya kemarin ke Basnas, Mas, saya punya kawan orang Bimas Kemenak, Mas, bisa nggak masjid kami di masjid sawah besar itu panitia zakatnya dididik untuk jadi amil, kemudian di SK-kan. Sebab hari ini syaratnya amil itu harus punya SK dari pemerintah. Kalau nggak punya SK pemerintah, dia nggak boleh jadi amil, nggak dapat haknya sesuai dengan 8 asnaf. Panitia zakat bukan amil, nggak boleh terima zakat, nggak boleh ngeluarin distribusin zakat. Dan yang zakat kepada panitia zakat tidak sah hukumnya. Saya bisa mempertanggungjawabkan ini secara dalil agama. Jadi gimana caranya? Jangan dibubarin panitia zakatnya, dididik, dilatih sebagai amil profesional. Nanti Basnas ngasih SK, ini loh Masjid Al Haya
3 orang panitia zakat fitrahnya, zakat malnya dididik untuk jadi amil profesional sah secara agama. Makanya ada 3A. 3A Bu Lurah. Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Kalau panitia zakat, panitia kurban sudah dilatih lewat juleha, apalagi juru sembelih halal, dilatih oleh Baznas atau Bazis DKI dan sebagainya, maka secara hukum dia aman regulasi. Kalau sudah aman regulasi, yakin saya, maka secara syariat dia aman syar'i. Kalau sudah aman syar'i, maka polemik di tengah masyarakat itu akan terhindarkan, sehingga tidak ada asumsi masyarakat, oh panitia zakat dapatnya lebih gede, masyarakat dapatnya kecil. Berasnya dicampur-campur, yang bagus sama yang sedang duitnya kecil. Panitia zakat masjid dapatnya gede, bisa pulang kampung bawa duit banyak. Oh itu udah di mana-mana itu. Sehingga itu memunculkan gejolak tengah masyarakat, dan harusnya itu tidak terjadi. Sehingga kalau itu diterapkan, panitia zakat itu dilatih oleh Basnas, maka akan aman NKRI. 3A, ingetin aja 3A, nggak usah yang kemarin yang tadi itu nggak usah diinget-inget lah. Masalah azal, masalah al-farqu bainal firaq nggak usah diinget-inget ya. Yang diinget cuma 3A, aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Mungkin itu dari saya. Para hadirin yang saya muliakan, terus. Belum ngopi ini. Oh, ada Kiai Bu. Oh, Masya Allah. Ada Direktur PDU, Pendidikan Dasar Ulama, Kiai Haris Hambali, Kiai Haji Haris Hambali. Ini kalau yang belum bisa kuliah, anak-anaknya, saya rekomendasikan ikut Pendidikan Dasar Ulama. Saya 2 tahun jadi Direktur PDU dan pernah mengajar di sana. Ya, Direktur ini saya dosen, Pak. Saya ngajar juga di ya, dosen. Apalagi coba. Pamer dikit boleh lah. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan, dan ada perkataan yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan dan mengumpulkan kita dalam kemaslahatan lil ummah. Dan saya ingin Majelis Ulama Indonesia di kecamatan ini, DMI khususnya juga, bersama-sama bergandengan tangan menjadi fa'il, pelaku, bukan menjadi maf'ul, penderita. Mohon izin saya kritik sedikit nih, jangan habis terima boti dapat SK biasa aja, nggak boleh. Apa yang bisa dilakukan untuk umat, untuk lil maslahatil ammah, ya, kalau itu diterapkan tadi itu masalah zakat itu kerjaan setahun nggak kelar itu. Maka ada kontribusi yang positif dan berdampak sebagai agent social of change, ya, sebagai agen perubahan sosial, agen perubahan masyarakat yang baik menuju kepada kebaikan. Itu dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tadi kalau di MUI gimana? Tutup salangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terus apalagi sana? Nasrun minallah wa fathun qarib. Apalagi? Saya hafal nih, apalagi? Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.